Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan beliaulah saya masih diberi kesempatan untuk melakukan presentasi salah satu materi, yaitu internet. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nila Aspasari dari kelas TI 1D dengan NPM 2021020135, jurusan Teknik Informatika STIMIK Handayani Makassar. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Internet atau Internet Network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Aplikasi dan informasi dari intranet ditujukan hanya untuk perusahaan itu sendiri, sedangkan internet untuk kalangan umum untuk mendunia. Saat ini, internet berperan penting dari berbagai bidang. Manfaat yang pertama adalah manfaat internet sebagai media komunikasi. Sebelum tahun 2000-an, internet belum berkembang pesat di Indonesia. Media komunikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk menghubungi teman, keluarga, sanak saudara yang jaraknya jauh adalah menggunakan surat, telepon, dan SMS biasa. Adanya telepon pun masih sangat sederhana. Telepon genggam belum dilengkapi akses internet canggih seperti sekarang. Namun, setelah adanya internet, komunikasi menjadi semakin mudah. Masyarakat bisa memanfaatkan media sosial untuk sarana berkomunikasi. Banyak sekali medsos yang digunakan oleh pengguna internet hingga tahun sekarang ini. Tidak bisa disebutkan satu persatu karena jumlahnya sangat banyak. Media sosial yang pertama muncul dan berhasil mendominasi pengguna internet tentu saja Facebook. Kemudian, ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk berkomunikasi, seperti BBM, WA, Yahoo, Gmail, dan lain sebagainya. Manfaat internet membuat komunikasi menjadi semakin mudah, cepat, dan simpel. Tidak hanya komunikasi lewat teks dan suara. Di zaman sekarang, bisa memanfaatkan internet untuk video call, sehingga bisa melihat wajah orang yang sedang kita hubungi, walau berada di jarak jauh, baik itu antar kota, provinsi, pulau, bahkan antar negara sekalipun. Manfaat internet sebagai media hiburan. Manfaat internet secara umum kedua adalah sebagai tempat untuk mencari hiburan yang menyenangkan, sehingga stres dan lelah setelah menjalankan aktivitas, baik pekerjaan atau yang lainnya, bisa hilang. Di internet, kita bisa mencari berbagai macam hiburan, seperti menonton film dan video tanpa harus pergi ke bioskop, bermain game online tanpa harus pergi ke rentalan game, menonton TV tanpa harus punya TV, mendengarkan atau mendownload lagu-lagu kesukaan tanpa harus beli kaset dan menonton konser secara langsung. Banyak sekali manfaatnya. Pilihlah hiburan yang positif, karena di internet juga terdapat banyak sekali hiburan negatif yang beredar bebas, bisa diakses. Jika mempunyai anak, awasilah anak-anak kalian. Jangan sampai mereka mengakses hiburan negatif yang dapat merusak masa depan. Manfaat internet sebagai sumber informasi. Manfaat internet sebagai sumber informasi artinya internet digunakan oleh penggunanya untuk mencari informasi yang sedang dibutuhkan, dicari, atau bahkan diperlukan. Di zaman sekarang,
Sumber informasi tidak hanya kita peroleh dari TV, radio, koran, dan media cetak lainnya. Informasi update terbaru dari internet biasanya muncul lebih cepat daripada informasi yang disediakan di media yang sudah disebutkan tersebut. Kemudian, untuk mencari informasi lama atau zaman dahulu, tentu sangat sulit dicari di media-media tersebut. Anda bisa menemukan informasi jadul salah satunya di internet, karena informasi yang sudah disebarluaskan tidak akan hangus atau hilang begitu saja tanpa ada sebab dan akibatnya. Beberapa media informasi online besar di Indonesia sebut saja seperti Tribun News, Detik, ADN, Times, Kompas, Liputan 6, dan Okesound. Kemudian, manfaat internet untuk menambah wawasan. Manfaat internet secara umum keempat adalah sebagai sarana untuk menambah wawasan atau ilmu pengetahuan. Internet menyediakan berbagai macam ilmu pengetahuan. Bisa Anda temukan di mesin pencairan online atau situs-situs penyedia lain seperti perpustakaan online, penyedia bacaan buku online atau e-book, berbagai jurnal online secara resmi luar maupun dalam negeri, artikel dari dosen-dosen maupun para ahli di bidangnya yang diupload di internet, dan lain sebagainya. Manfaat pengguna jaringan internet untuk menambah ilmu pengetahuan bisa dibilang sangat mudah, praktis, dan cepat. Kita tidak perlu pergi kemana-mana, cukup duduk di rumah sambil minum segelas kopi hangat, kemudian mencari informasi yang kita perlukan. Kembali lagi pada kita, apakah ingin mencari informasi yang gratis atau berbayar? Karena semuanya tersedia di internet. Yang pertama, Local Area Network atau LAN. Jaringan LAN adalah suatu jaringan milik pribadi yang berada dalam lingkup kecil, seperti gedung atau perusahaan, karena hanya dapat diakses oleh orang-orang yang berada dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan MAN adalah persilan yang lebih besar karena mencakup kantor atau gedung lainnya, namun memiliki lingkup lebih luas seperti kota. Yang ketiga, Wide Area Network atau WAN. Jaringan WAN adalah jaringan yang luas karena mencakup wilayah hingga satu negara atau benua yang sangat luas, namun tidak sampai dunia global. Yang keempat, Internet. Internet adalah jaringan paling luas karena internet mencakup hingga wilayah dunia atau global, sehingga siapapun dapat mengakses dengan mudah, meskipun berada di belahan dunia yang berbeda. Agar dapat mengakses internet, maka ada beberapa perangkat keras. Yang pertama, modem. Modem berasal dari singkatan modulator demodulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa carrier dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi atau yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa yang diterima, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Modem merupakan penggabungan kedua-duanya. Artinya, modem adalah alat komunikasi dua arah. Setiap perangkat komunikasi jarak jauh dua arah umumnya menggunakan bagian yang disebut modem. Jenis-jenis modem berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan letak di CPU komputer, modem terbagi dua, yaitu satu, modem internal, yaitu modem yang berada di dalam CPU. Yang kedua, modem eksternal, yaitu modem yang berada di luar CPU. Kemudian yang kedua, berdasarkan cara koneksi dengan ISP modern, modem terbagi dua, yaitu satu, modem rel atau RAD, yaitu modern yang menggunakan media kabel untuk berkomunikasi dengan ISP.
Yang kedua modem wireless yaitu modem yang menggunakan media nirkabel gelombang elektronik untuk berkoneksi dengan ISP. Yang ketiga, berdasarkan ISP atau Internet Service Provider yang digunakan atau teknologi ISP yang dipakai. Jenis modem bisa dibagi menjadi beberapa macam, antara lain yang pertama modem ADSL, yang kedua modem DSL, yang ketiga modem CDMA, yang keempat modem GSM, yang kelima modem dial-up. Hub atau switch adalah sebuah alat jaringan yang melakukan bridging transparan atau penghubung segmentasi banyak jaringan dengan forwarding berdasarkan alamat MAC. Switch jaringan dapat digunakan sebagai penghubung komputer atau router pada satu area yang terbatas. Switch juga bekerja pada lapisan data link. Cara kerja switch hampir sama seperti bridge, tetapi switch memiliki sejumlah port, sehingga sering dinamakan multi-port bridge. Switch berfungsi menghubungkan dua komputer atau lebih. Switch dibutuhkan jika ingin melakukan sharing internet. Yang keempat, router. Router mempunyai fungsi yang sama dengan switch, tetapi lebih pintar. Kelebihan router dibanding switch adalah fungsi routing dan gateway. Fungsi routing berguna untuk memilih rute yang terbaik dalam jaringan, sedangkan gateway berfungsi seperti komputer server. Pada saat sekarang ini, sudah ada jenis modem yang tertentu yang juga mempunyai fungsi sebagai router, gateway, atau switch. Jadi, pada saat kita ingin melakukan sharing internet ke beberapa komputer, cukup membeli modem model tersebut. Persyaratan minimal komputer atau netbook yang digunakan untuk akses komputer: prosesor Pentium 3 500 MHz, RAM 64 MB, VGA card 4 MB, sound card dan speaker CD-ROM, hard disk 10 GB, monitor CRT VGA. 1. www World Wide Web atau yang sering disingkat dengan WWW merupakan sebuah sistem yang terdapat pada internet dan bertugas melakukan pencarian sekaligus pemberian informasi yang cepat dengan menggunakan teknologi hypertext. Untuk membuat hypertext, diciptakanlah sebuah bahasa pemrograman yang disebut Hypertext Markup Language atau HTML. HTML berfungsi mengikat alamat www atau file dalam sebuah dokumen yang biasanya berekstension HTML atau HTML untuk mengirimkan file tersebut. Diperlukan peran dari protokol pengiriman data yang spesifik, yaitu Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Selain itu, untuk menemukan setiap hubungan hypertext, diperlakukanlah Uniform Resource Locator atau URL. Yang kedua, email. Email merupakan surat atau pesan elektronik yang dikirimkan dan diterima antar pengguna komputer. Melalui email memungkinkan seorang individu mengirimkan pesan ke individu lainnya dengan waktu yang cepat, bahkan dalam hitungan detik. Saat ini perkembangan email sangat pesat. Email tidak hanya berisi teks saja. Kita bisa melampirkan file multimedia seperti gambar, foto, video, bahkan animasi. Yang ketiga, mailing list. Mailing list atau yang sering disebut dengan MyList merupakan salah satu discussion group yang terdapat pada internet. Untuk menjadi anggota sebuah MyList, kita terlebih dahulu mengirimkan email subscription address dan menunggu persetujuan dari moderator MyList tersebut. Biasanya, anggota dari MyList saling bertukar informasi pendapat dan lain sebagainya. Yang keempat, BBS, Bulletin Board System, atau yang biasa disingkat BBS, merupakan suatu pusat layanan informasi yang menyediakan berbagai macam informasi dari berbagai bidang tertentu, seperti bidang pendidikan,
bisnis, sosial, teknologi, dan lain-lain. Dengan menggunakan fasilitas ini, pengguna dapat bertukar pikiran dengan pengguna lainnya pada topik tertentu. Biasanya, pengguna yang mengakses BBS dapat mengunggah maupun mengunduh berita dari pengguna lain dengan mudah. Yang kelima, chatting. Chatting merupakan percakapan antara dua atau lebih pengguna komputer secara real time dengan memanfaatkan jaringan internet. Bagi pengguna komputer yang telah melengkapi perangkat komputernya dengan webcam, maka mereka dapat chatting dengan melihat wajah pengguna lain yang diajak chatting tersebut. Internet sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di zaman yang semakin canggih ini. Semua hal bisa ditemukan di internet. Meskipun tidak semua bisa melalui internet, tetapi banyak juga hal-hal yang ada pada awalnya hanya bisa dijumpai secara langsung. Kini sudah bisa dijumpai melewati internet. Pemakaian internet dapat dikatakan sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari, terutama ketika pandemi seperti ini. Banyak pekerjaan, sekolah, kuliah, dan akses-akses tempat umum dialihkan melalui media sosial yang berarti membutuhkan internet. Ini adalah akibat dari perkembangan zaman yang memiliki dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Meskipun terkadang tidak menyadarinya, tetapi kita sebagai pengguna internet pasti pernah merasakan hal-hal yang menguntungkan, atau sebaliknya, yang merasa merugikan kita dari pemakaian internet. 1. Mudah dalam komunikasi. Internet mampu menyambungkan satu daerah ke daerah lain. Meskipun jaraknya sangat jauh, ini adalah satu keuntungan yang didapat dari internet. Melalui internet, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda, kota, pulau, bahkan negara. Berbagai fasilitas internet seperti email, SMS, chatting, dan masih banyak lagi dapat menghubungkan kita dengan orang-orang yang jaraknya jauh dengan kita hanya dengan menggunakan internet. 2. Mudah mencari informasi. Hampir semua informasi dapat dicari melalui internet. Ini akan memudahkan pekerjaan dalam bekerja dan siswa dalam belajar. Informasi yang dikemas di internet juga beragam, mulai dari foto, tulisan, sampai video. Semua bisa dicari dan digunakan sesuai kepentingan masing-masing. Yang ketiga, mudah transaksi bisnis di era digital ini. Banyak pekerjaan yang dialihkan melalui internet. Salah satunya adalah bisnis. Saat ini, banyak bisnis dari berbagai bidang yang berjalan melalui internet. Oleh karena itu, transaksi bisnis akan semakin mudah dan menguntungkan bagi pengusaha maupun pelaku bisnis. Yang keempat, komunikasi tidak terbatas selain tidak mengenal jarak. Berkomunikasi melalui internet juga tidak mengenal waktu. Tidak ada batasan khusus dalam berkomunikasi menggunakan internet. Ini akan sangat berguna bagi orang-orang selalu perlu berkomunikasi. Yang kelima, mudah bekerja jarak jauh. Tren bekerja jarak jauh sebenarnya tidak hanya karena masa pandemi ini. Sebelumnya, sudah banyak pekerjaan yang bisa dilakukan dari jarak yang jauh atau tidak perlu datang ke kantor. Ini semua adalah kecanggihan dari internet. Internet memudahkan para pekerja yang bekerja dengan sistem remote. Yang keenam, banyak layanan umum, termasuk layanan pemerintah sebelumnya. Layanan-layanan umum hanya bisa dinikmati ketika berkunjung langsung. Namun, sekarang sudah jauh berbeda. Kita bisa menikmati layanan umum secara online, termasuk layanan yang disediakan oleh pemerintah. Contohnya, seperti layanan mengenai Kota Jakarta yang ada di aplikasi. Di dalam aplikasi tersebut, kita bisa menemukan banyak informasi. Selain itu,
Kita juga bisa melakukan laporan terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Yang ketujuh, banyak konten untuk hiburan ketika sedang merasa lelah. Yang dibutuhkan pastinya adalah hiburan. Internet sangat membantu dalam hal ini. Kamu bisa menemukan berbagai macam konten-konten yang menarik dan menghibur. Contohnya, seperti konten yang ada di YouTube. Kamu bisa menikmati segala macam video untuk menghilangkan rasa lelah. YouTube menyajikan banyak video, mulai dari lagu-lagu, video vlog seseorang, video informasi, video game, video tips dan trik, dan video lainnya yang akan sangat menghibur. Yang kedelapan, mengenal budaya baru berkat hadirnya internet. Kita bisa mengenal budaya-budaya baru, melihat perkembangan dari budaya lainnya selain Indonesia. Namun, hal yang tidak kalah penting lainnya adalah melalui internet orang-orang bisa mengenalkan budaya Indonesia ke seluruh dunia. Kesembilan, mendapat kenalan baru. Internet yang tidak memiliki batas waktu dan tempat sangat memungkinkan kita untuk mendapatkan banyak kenalan baru. Salah satu contohnya adalah penggemar musik K-pop yang berasal dari berbagai negara. Karena suatu hal, mereka akhirnya dipertemukan dan bisa menjalin hubungan. 10. Tempat untuk menghasilkan karya berkat hadirnya internet. Banyak orang yang mulai berkarya. Jika awalnya mereka tidak memiliki wadah untuk berkarya, mereka bisa menghasilkan karya melalui internet. Karya-karyanya pun beragam, bisa berupa tulisan, foto, video, dan lain-lain. 11. Mendapat informasi terkini. Internet adalah tempat tercepat dalam penyebaran informasi, terutama informasi terkini. Banyak media khusus yang menyebarkan informasi berupa berita terkini. Informasi ini sangat berguna untuk melihat situasi yang ada di sekitar. Dampak negatif internet. Namun dengan adanya berbagai dampak positif dari internet, terdapat pula beberapa hal yang dapat merugikan dengan berkembangnya internet, seperti timbulnya permasalahan mengenai penggunaan smartphone, game online, dan berbagai hal lainnya yang dibahas dalam buku problematika penggunaan internet. Hal negatif yang pertama, membahayakan informasi pribadi. Banyak aplikasi atau situs yang mengharuskan penggunanya mengisi informasi-informasi pribadi. Bila informasi ini disalahgunakan, itu tentu saja akan membahayakan pemilik informasi. Informasi pribadi tersebut bisa digunakan orang yang tidak bertanggung jawab untuk menguntungkan dirinya. Berbagai ancaman seperti hacking di dalam internet dapat membahayakan informasi pribadi kita. Yang kedua, banyak penipuan secara online sudah memakan banyak kasus. Penipuan yang sering terjadi adalah ketika melakukan jual beli secara online. Seringkali seseorang merasa tertipu lantaran tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang dibelinya, tetapi malah mendapatkan barang lain atau bahkan barang tersebut tidak datang sama sekali. Kasus serupa adalah pembelian barang palsu atau tidak original. Penjual mematok harga murah supaya pelanggan tergiur dan membeli produknya. Padahal, barang yang ia jual tidak sesuai dengan barang aslinya. Maka dari itu, perlu kewaspadaan dan ketelitian jika ingin membeli barang melalui internet. Ketahui tokonya dan kepastian barangnya. Yang ketiga, pelecehan seksual atau cyberbullying. Pelecehan seksual secara online adalah kasus yang semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Seringkali, korban tidak menyadari bahwa ia sedang mengalami pelecehan seksual atau bahkan masuk ke perangkap pelaku dalam pelecehan seksual.
Biasanya, pelaku pelecehan seksual secara online berkedok untuk mutualan atau mengajak berkenalan. Kemudian setelah itu memulai percakapan hingga memulai keakraban dengan korban. Ketika sudah memiliki rasa saling percaya, maka pelaku akan mengarah ke tindakan pelecehan seksual, seperti meminta foto-foto vulgar dan lain sebagainya. Selain hal semacam itu, pelecehan seksual juga bisa terjadi tanpa disadari. Contoh kecilnya adalah seperti seseorang yang berkomentar tidak senonoh di unggahan seseorang. Biasanya, korban pelecehan seksual kebanyakan seorang perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, bagi orang tua harus selalu mengawasi aktivitas anak-anaknya, dan bagi perempuan harus selalu meningkatkan kewaspadaan. Baiklah, itulah hasil presentasi materi saya yang berjudul internet. Jika ada kata salah dan pengucapan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.